Sudah bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid Nurul Hidayah rahimahumullah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita semua badan yang sehat sehingga kita dimudahkan untuk bisa salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah. Baik, hari ini pembahasan kita membahas tentang kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratil Aini bi Muhimmatiddin, kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibni Abdul Aziz Al-Malibari. Ini pertemuan kita yang ketiga. Syekh Ahmad berkata, ini pembahasan kita malam hari ini agak sedikit agak sedikit tegas. Pembahasannya agak tegas. Coba kita lihat. Wa yuqtalu, bahasa awalnya saja sudah wa yuqtalu. Qala al-muallif rahimahullah, wa yuqtalu. Apa artinya yuqtalu? Kalau yaqtulu kan membunuh, qatala yaqtulu itu membunuh. Kalau yuqtalu berarti dibunuh, begitu ya? Dibunuh ya. Ini pembunuhan. Jadi yang dibahas tentang yuqtalu dan dibunuh atau dihukum mati. Dalam kurung kata beliau, al-muslimul mukallafu al-tahiru, seorang muslim yang mukallaf, yang suci, haddan, sebagai satu hukuman. Haddan itu hukuman. Bidorbi unukin. Apa artinya dorob unuk? Dorob mukul, unuk ini unuk. Dengan memukul lehernya, in apabila dia akhrajaha, meninggalkan salat sampai habis waktunya. Meninggalkan salat sampai habis waktunya. Ini kitab yang kita baca, kitab Fathul Mu'in, kitab yang ditulis sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i, dipakai di pesantren-pesantren. Ternyata Imam Syafi'i itu termasuk orang yang paling tegas terkait dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Jadi konteksnya di sini adalah hukuman orang yang meninggalkan sholat. Wa yuqtalu, dan dijatuhi hukuman mati siapa itu? Al-muslimul mukallafu al-tahiru, orang muslim yang mukallaf, yang suci, haddan, sebagai hukuman, bidor bi unukin, dengan memukul lehernya, in akhrajaha ay al-maktubata amidan, apabila dia meninggalkan salat sampai habis waktunya. Meninggalkan salat sampai habis, akhraja itu sampai dia
mengeluarkan waktunya. Artinya kalau zuhur waktunya habis kapan? Asar. Ya. Tetapi di sini yang dimaksud dengan habis waktunya, kata beliau, an waqti jam'in laha. Apabila habis waktu jamak. Apa itu waktu jamak? Zuhur dijamak kemana? Ke asar. Berarti kalau masuk waktu sholat zuhur, itu orang yang tidak mau sholat disuruh sholat. Jelas ya. Dikasih kesempatan sampai datang waktu asar, masih dibiarkan. Disuruh lagi sampai menjelang habisnya waktu asar. Itu namanya waktu jamak. Waktu jamak. Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dari zuhur kita suruh dia sholat sampai menjelang habisnya waktu asar, dia tetap tidak mau apa? Tidak mau sholat, maka qadhi, siapa itu qadhi? Hakim bisa menjatuhkan hukuman apa? Kalau di mazhab Syafi'i hukuman mati. Bapak-bapak, para hadirin baru dengar apa sudah sering dengar? Baru dengar ya. Berarti kita mazhab Syafi'inya baru sepotong-sepotong. Belum apa namanya? Belum kapan? Coba kita lihat. In kana kasalan, itu apabila dia meninggalkannya kasalan. Apa itu kasalan? Kasal. Apa kasalan? Malas. Ya, kaslun, malas. Apabila dia meninggalkannya malasan. Ma'atiqadi wujubiha, dan dia masih yakin wajibnya sholat. Jelas atau tidak jamaah? Jadi kata beliau, kalau ada seorang muslim mukallaf, apa itu mukallaf? Akal balik, berakal dan balik, tahirin, yang suci, artinya bukan haid, bukan dalam kondisi haid, bukan kondisi nifas. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat sampai habis waktu jamak, zuhur waktu jamaknya kapan? Asar. Artinya dia tinggalkan zuhur sampai habis waktu asar, maka dijatuhi hukuman had. Hadan itu kalau terjemah kita bahasa Indonesia hukuman pidana. Masya Allah. Dalam Islam ada hukum pidana. Dijatuhi hukuman pidana, yaitu dalam bentuk dorbu unuh. Apa itu dorbu unuh? Dor mukul, unuh lehernya. Kapan itu dianggap hukum pidana? Apabila dia meninggalkannya disebabkan karena malas, walaupun dia masih yakin sholat itu wajib. Orang yang dihukum mati dalam aturan Islam itu ada dua. Ada yang dihukum haddan, ada yang dihukum riddatan. Apa itu? Haddan, riddatan. Kalau dihukum haddan, artinya dia masih orang Islam. Nanti habis dihukum dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di kuburan orang Islam. Itu namanya haddan. Apa? Haddan, hukum pidana. Tapi ada jenis kedua hukumannya riddatan. Riddah, apa itu riddah? Hukuman karena dianggap sudah keluar dari Islam. Apakah bisa orang yang ninggalin sholat dianggap keluar dari Islam? Bisa. Kalau dia ninggalin sholat karena meyakini sholat tidak wajib. Jelas tidak? Artinya dia ingkar bahwa sholat itu wajib.
Berarti orang yang ninggalin sholat kalau di mazhab Syafi'i kebagi jadi dua. Ada yang meninggalkannya kaslan karena dia apa? Malas. Hukumannya apa, Pak? Pidana. Kapan dihukum? Kalau dia jamak. Ninggalin sholat misalnya zuhur, disuruh zuhur nggak mau sampai waktu jamaknya habis. Waktu jamak kapan? Habisnya asar. Kalau dia ninggalin maghrib, waktu jamaknya kapan? Habisnya isya. Kapan habisnya isya? Datangnya subuh. Serem, Pak. Bukan serem. Kalau kita kaget mendengar hal ini, berarti memang selama ini hukum agama seperti ini kurang maksimal diapakan? Sampaikan kepada umat. Ya, kurang maksimal disampaikan kepada umat. Ya. Dan mungkin sebagian orang merasa segan membahas yang seperti ini. Padahal ini hukum fikih, wajib disampaikan. Ya. Dan hukuman yang beliau sampaikan di sini tentunya ada dasarnya, baik itu dari Quran ataupun dari hadis Nabi. Itu ada dasarnya. Misalnya dari Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman surat At-Taubah, fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka orang-orang Islam itu mau tobat, mau melaksanakan sholat, mau menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din. Apa artinya? Fa ikhwanukum fid din. Maka itulah saudara kalian fid din, seagama. Berarti kalau nggak sholat bukan saudara seagama, artinya keluar kan begitu ya. Atau dalam hadis misalnya Nabi berkata, bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah. Pembeda antara seseorang yang beriman dengan tidak beriman itu meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, sungguh dia qad. Apa itu qad? Sungguh telah kafara telah kafir. Ya. Ini harus disampaikan agar apa? Agar umat Islam bangkit kesadarannya tentang betapa pentingnya melaksanakan sholat dan betapa bahayanya apa? Meninggalkan sholat. Artinya jangan sampai ada orang Islam menganggap bahwa meninggalkan sholat itu biasa saja, bahaya. Jangan sampai nanti di tengah masyarakat kita lahir generasi yang menganggap enteng meninggalkan sholat. Bahaya, Pak. Bahaya. Maka ini harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian. Ini kan hukum, betul tidak? Hukum agamanya begini. Apakah kita boleh melaksanakannya masing-masing atau ada aturannya? Maksudnya gimana ada aturan? Ada aturannya. Nggak bisa setiap orang melaksanakan hukum ini, betul tidak? Maka tadi saya singgung di awal harus ada qadi, hakim, ya. Karena nanti sebelum hukuman dilaksanakan ada namanya proses al-istitabah. Apa itu al-istitabah? Kita minta dia tobat. Tobat. Bagaimana caranya? Ada ulama yang datang lalu menjelaskan kepada dia, fulan, ini waktu zuhur, kamu kan muslim, kamu harus sholat. Sholat itu tiang agama. Sholat itu amalan yang pertama kali akan dihisab. Sholat itu pembeda muslim dengan kafir, dengan musyrik. Sholat kamu.
Meninggalkan sholat hukumannya berbahaya. Dijelaskan begitu. Jelas? Sampai datang waktu asar, dia nggak mau. Dijelaskan lagi. Ya fulan, ini waktu zuhur sudah habis, tapi masih ada waktu jamak. Waktu jamak sampai asar nanti. Nanti kalau sampai menjelang maghrib dia tetap nggak mau, maka mulai dikasih tahu ancamannya. Kamu nggak mau sholat zuhur, zuhur kan paling sebentar. Nanti kalau kamu tidak melaksanakan ini hukumannya. Hukumannya apa? Pedang. Begitu. Mohon maaf Pak, coba kita renungkan sama-sama. Kalau ada orang yang memilih lehernya ditebas pakai pedang, dibandingkan sholat zuhur yang waktunya cuma 4 menit atau 5 menit atau maksimal 10 menit, mohon maaf, kira-kira di hatinya masih ada keimanan enggak? Dia lebih milih mati daripada jelas tidak Pak? Oleh karenanya ini secara teori memang agak kok begitu Ustaz? Tapi secara praktek orang yang sudah sampai pada derajat yang begini, mohon maaf kalau saya ragu masih ada nggak iman di hatinya. Bagaimana dia lebih milih kepalanya lepas dari tubuhnya dibandingkan dia sholat 4 rakaat. Oleh karenanya mohon maaf, pendapat ini ditentang oleh Imam Ahmad. Ditentang oleh siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat, kalau sampai dia lebih memilih leher kepalanya lepas dari tubuhnya, nggak masuk akal kalian masih sebut dia muslim. Kata siapa? Imam Ahmad. Ketika menolak pendapat Imam Syafi'i, nggak masuk akal. Kalau masih ada setitik keimanan di hatinya, pasti dia akan sholat. Dan dia nggak akan rela apa? Kepala lepas dari tubuh. Begitu kata Imam Ahmad. Tapi Imam Syafi'i tetap mengatakan nggak bisa. Kalau menurut saya selama dia yakin sholat itu wajib, ya, dan selama dia tidak mengingkari wajibnya sholat, hukumannya bukan riddatan tapi haddan. Jelas? Ustaz sampai sebegitunya ya? Sampai sebegitunya. Saking apanya? Saking pentingnya sholat. Oleh karenanya pendidikan sholat itu dilakukan sejak dini. Sejak anak-anak kita sudah mulai makan minum sendiri, istinja sendiri, atau dalam istilah fikih disebut tamyiz. Apa? Tamyiz. Anak-anak kita sudah mulai makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Istinja bersihin kotoran sendiri, maka semenjak itu kita ajarkan dia. Apakah pendidikannya berhenti? Enggak. Sebelum dia balik enggak berhenti. Bahkan di usia 10 tahun apa kata Nabi? Wadribuhum wa hum abna'al 'ashar. Pukul mereka ketika usia mereka 10 tahun dan mereka meninggalkan sholat. Ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya sholat dalam ajaran Islam. Ya, betapa pentingnya sholat di dalam ajaran Islam. Lalu dikatakan di sini, illam yatub ba'dal istitabati, kalau orang itu tidak mau bertobat setelah dia diminta bertobat, ya, maka dalam kondisi itu sudah boleh dia dijatuhi hukuman apa? Hukuman mati. Apakah imam yang 4 setuju dengan pendapat ini? Ada yang pernah dengar tidak? Setuju. Imam yang 4 siapa saja? Berurutan. Mentang-mentang namanya ya Bang Ahmad, nomor 1 Imam Ahmad. Nomor 1 paling senior Abu Hanifah. 2 Malik bin Anas.
Tiga, Muhammad bin Idris atau biasa dikenal Syafi'i. Yang keempat, Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan itu mazhab fikihnya 4. Kalau kita bicara fikih, kalau disebut mazhab yang 4 berarti Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit nama aslinya, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan yang keempat siapa? Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Nah, kalau Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat barang siapa yang tidak sholat, disuruh sholat, tidak mau sholat, yuhbas hatta yusolli, dimasukin ke sel sampai dia mau sholat. Itu pendapat siapa? Hanafi, ya. Pengikut Hanafi. Man la yusolli yuhbas hatta yusolli. Barang siapa yang tidak sholat, tidak mau sholat, dimasukin ke mana? Ke sel, ke kurung sampai kapan? Sampai mau sholat. Kalau nggak mau sholat tetap aja di situ. Dikasih makan, ya dikasih makan. Karena dia masih dianggap selama tidak mengingkari wajibnya. Itu pendapat siapa itu? Hanafi, Imam Hanafi. Tapi pendapat imam yang 3, Malik, Syafi'i dan Ahmad sama. Kalau dia nggak mau sholat sampai habis 2 waktu berturut-turut, enggak. Cuman bedanya nanti Syafi'i dan Malik itu masih nganggap muslim selama dia tidak mengingkari wajibnya sholat. Tapi kalau Ahmad langsung, nggak mungkin dia muslim kalau dia lebih memilih apa? Dihukum daripada dia sholat. Itu pendapat siapa? Hambali. Ya. Kalau Hanafi di mana banyaknya Hanafi? Mazhab Hanafi banyaknya di mana? Di Turki, India, Pakistan, Afghanistan, itu Hanafi semua tuh. Dan semua negara yang pernah dikuasai Uni Soviet, yang ujungnya apa? Ada tantannya ya, Tajikistan, Uzbek, itu rata-rata Hanafi. Rusia Hanafi, rata-rata Hanafi di sana. Kalau Maliki di mana Maliki? Afrika Utara. Contohnya kayak Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania, Sudan sebagian. Dan dulu waktu Islam ada di Spanyol, Andalusia, itu pusatnya mazhab Maliki. Maka ulama-ulama Maliki banyak dari Spanyol, seperti Imam Al-Qurtubi, penulis kitab Al-Jami di Ahkamil Quran. Qurtubi itu nama kota di Spanyol, Cordoba, Kurtuba. Maka ulama yang lahir di situ Qurtubi, itu nama kota di mana? Spanyol. Itu Maliki itu. Kalau Syafi'i di mana? Asia Tenggara. Kenapa Syafi'i di Asia Tenggara? Karena yang bawa Islam ke Indonesia orang-orang Yaman. Dan Yaman itu bermazhab Syafi'i, khususnya Yaman Selatan, seperti Hadramaut, kota Aden di Yaman, itu bermazhab Syafi'i. Karena di sana Syafi'i, mereka datang ke Indonesia, maka yang tersebar di Indonesia apa? Bukan hanya Indonesia, Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Brunei. Bahkan kalau di Malaysia dan Brunei, Syafi'i dijadikan mazhab resmi negara. Kalau di Malaysia dan di Brunei itu jadi mazhab resmi. Artinya kalau ada mufti, dia ditanya masalah hukum, pasti jawabannya pakai apa? Pendapat di mazhab Imam. Nah, itu di Malaysia dan di mana? Brunei. Begitupun di Patani, Thailand Selatan, ya. Begitupun di Filipina Selatan, ya, Moro, bangsa Moro, bangsa apa namanya itu? Moro ya. Sulu, kerajaan Sulu. Dulunya itu kerajaan sendiri. Sekarang di bawah kekuasaan Filipina. Negara itu Syafi'i semua. Kalau Hambali di mana Hambali? Imam Ahmad memang dulu tinggal di Baghdad, tapi sekarang tersebarnya di Arab Saudi. Nah, Arab Saudi itu negara yang secara resmi bermazhab Imam
Ahmad bin Hanbal Hambali. Termasuk negara-negara teluk yang nempel sama Saudi seperti Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, itu rata-rata bermazhab apa? Hambali. Nisbat kepada siapa? Ahmad bin Hanbal. Jelas Pak ya? Berarti bapak-bapak apa yang mazhabnya? Syafi'i atau Syafi'i? Syafi'i atau Syafi'i? Kalau Syafi'i orang Jawa. Kalau Syafi'i Imam Syafi'i itu panggilan akrabnya. Kalau aslinya bukan Syafi'i, Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Syafi'i nama kakeknya. Dan beliau termasuk min ahli bait Rasulullah SAW. Karena beliau masih nyambung keturunannya kepada keluarganya Abu Thalib, nasabnya. Maka di ujung nama Imam Syafi'i apa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mutallibi. Al-Mutallib masih nyambung ke Abdul Muttalib. Artinya bertemu nasabnya dengan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas atau tidak jelas? Baik, coba kita lihat lagi. Wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha. Dan dihukum mati sebagai orang yang telah kafir in, apa artinya in? Jika tarakaha, apa tarakaha? Taraka dia meninggalkan kembali kepada sholat. Ya, apabila dia meninggalkan sholat tersebut jahidan wujubaha, dalam kondisi mengingkari wajibnya. Artinya ada orang nih udah sholat, kita katakan ente kenapa nggak sholat? Nggak wajib. Nggak wajib. Hukumannya apa Pak? Yuktal. Hukumannya apa? Yuktal haddan aw riddatan. Dihukum sebagai pidana atau dianggap keluar. Apa sih bedanya dihukum sebagai pidana dan dihukum sebagai orang yang murtad? Bedanya apa? Kalau pidana ya masih mohon maaf, hak-hak dia sebagai orang Islam dipenuhi. Apa contohnya? Mandiin, kafanin, sholatin, dan di pemakaman Islam. Tapi kalau dia mohon maaf dihukum mati sebagai orang yang sudah divonis murtad oleh agama, maka hak-hak Islamnya nggak dikasih. Artinya nggak diapain, nggak dimandikan, nggak disolatkan, nggak dikafani, dan haram dikubur di kuburan orang Islam. Terus di mana? Taruh di mana? Jangan begitu Pak ya. Masya Allah, ternyata sholat itu nggak main-main ya. Maka dikatakan di sini fala yugossal, yang begitu la yugossal. Apa yang la yugossal? Nggak dimandiin, wala yusalla alaihi, dan nggak disolatin, wala yudfanu fi maqabiril muslimin, wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan nggak boleh dikubur di kuburan orang Islam. Kuburan orang mana? Pokoknya jangan di kuburan orang Islam. Jelas tidak Bapak-bapak? Jelas ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beres kita membahas bab ini, tumbuh semangat kita untuk menjaga sholat dan juga mengajarkan generasi muda kita untuk apa? Untuk sholat. Bahwa ini ibadah yang paling apa? Tinggi. Kalau yang lain kan Allah perintahkan dengan perantara, betul ya? Betul atau tidak? Ibadah selain sholat diperintahkan dengan perantara. Perantara malaikat namanya Jibril. Tapi kalau sholat tidak, nggak pakai perantara. Allah panggil langsung Rasulullah, peristiwa Isra dan langsung.
Allah yang berbicara langsung kepada siapa? Rasulullah, tanpa ada wasit. Wasit itu perantara, tidak ada penengah. Wasit bahasa kita ya, wasit. Kalau main bola kan ada wasit. Nah itu aslinya dari bahasa Arab, artinya penengah. Ya, wasit. Wasit di tengah nggak posisi. Itu kan. Nah itu dari kata wasit. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Wasaton, pertengahan. Nah orang yang di tengah, kalau ada dua tim lagi bertanding itu disebut apa? Wasit. Jangan di apa? Itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa Arab. Asalnya dari al-wasitu. Jelas? Hah? Jalan yang lurus terus. Betul. Kita ini negara khattul istiwa. Kita ini negara khattul istiwa. Khat artinya garis, khat garis, al-istiwa lurus. Iya, khattul istiwa. Itu dari bahasa Arab. Khattul istiwa. Khattul tengah, istiwa itu tadi ya. Khattul istiwa, garis tengah, ekuator. Itu dari bahasa Arab. Jadi kalau nggak ada Arab, katanya Indonesia bubar. Karena DPR itu semua pakai bahasa Arab. DPR, D-nya Diwan, itu bahasa Arab. Diterjemahin ke bahasa Indonesia Dewan. Bahasa Arab Diwan, ya. Terjemahin ke bahasa Indonesia. P-nya apa? Wakil, wakala wakilu taukilan, wakil. Rakyat, rakyat. Semua bahasa Arab. Kalau nggak ada Arab, bubar DPR. MPR. MPR apa? Majelis. Bahasa Arab jelas. Betul tidak? Karena kalau dicari di Sanskerta nggak ketemu. Kalau bapak-bapak cari di kitab empu apa, ketemu. Empu gandring nggak akan ketemu. Empu sendok nggak akan ketemu. Betul nggak? Majelis permusyawaratan, musyawarah. Ditambahin imbuhan per kan, musyawarah. Musyawarah syuro, musyawarah. Ya. Apa bahasa sinonimnya musyawarah dalam bahasa Indonesia? Rapat. Musyawarah rapat. Kenapa nggak ditulis saja rapat? MRP jadi majelis rapat. Itu indahnya serapan. Iya. Indahnya serapan dari Bahasa Arab itu luar biasa. Adil itu bahasa apa? Coba cari sepadan dalam bahasa Indonesia apa adil? Cari bahasa yang semakna dengan adil dalam bahasa Indonesia. Coba. Hah? Betul. Cari. Maka ada orang yang bilang Indonesia gak akan mengenal arti keadilan kecuali ketika Islam datang. Karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada kata yang sepadan dengan adil. Kalau ada silahkan dikasih waktu 5 menit berpikir. Betul tidak? Coba kita pikirin adil. Persamaannya apa? Baik, enggak. Adil lebih dari baik. Kalau baik ya nggak sekedar ngasih baik, tapi belum tentu adil. Hah? Rata, adil belum tentu rata Pak. Saya punya anak 3, 1 SMA, 1 SMP, 1 SD. Kalau kita artikan rata, semua saya kasih uang 20.000. Tapi nanti anak SMA protes, enak aja Bapak. Masa saya disamain sama adilnya? Adil bukan rata. Hah? Seimbang. Adil itu, nah ini agak bisa nih. Adil adalah seimbang. Artinya seimbang itu kata lain dari sama. Betul tidak? Iya. Tapi adil itu bukan sama. Seimbang itu kan sama begini. Rata. Kalau seimbang
Seimbang rata-rata. Beda ya. Seimbang. Harus seimbang katanya 50-50 kan begitu. Rata berarti. Kalau bijaksana Coba pertandingannya berlangsung seimbang, apa maksudnya? Sama. Betul tidak? Maka orang bilang Indonesia ini nggak mengerti arti adil kecuali setelah datangnya Islam membawa pengertian apa itu adil. Jelas. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin akan ketemu juga proporsional, sesuai kadarnya, proporsional. Tapi bahasa Indonesia nggak terkenal. bahasa Indonesia itu Bukan bahasa Indonesia, bahasa bule. iya. 108 juga itu. Ayo, jadi jangan coba-coba. Sekarang kan ada seperti arus nggak suka dengan yang berbau Arab. Sebenarnya bukan nggak suka dengan berbau Arab. Itu kedok orang-orang yang nggak suka sama Islam. Iya. Itu kedok saja. Sebenarnya tidak mereka sukai bukan apanya, bukan Arabnya, tapi Islam, supaya kebencian mereka itu menjadi samar, tidak terlihat, maka yang diangkat apanya? Arabnya. Jelas Pak ya? Nah, kenapa kita nyasar membahas itu? Gitu Pak. Iya. Apa tadi? Saya juga nggak tahu kenapa nyasar ke situ Pak. Iya. Tadi kita terakhir baca pala yukosal, tidak dimandikan, wala yusalla alaihi, tidak disolatkan, wala yudfan, tidak dikuburkan, fi maqabiril muslimin, nggak dimandikan, nggak disolatkan, nggak juga diapain, dikubur di kuburan orang Islam. Kalau dia ngaku Islam tapi mengingkari wajibnya sholat, itu dia mengingkari apa? Wajibnya sholat. Hah? Di mana? Baik, jelas. Berapa menit lagi sebelum Isya? 10. Kita tanya jawab, ada pertanyaan tidak? Silakan. Tadi kan Ustaz membahas masalah kalau orang meninggalkan sholat tiba-tiba jamaah. Persoalannya menjadi pertanyaan bagaimana dengan subuh, karena subuh nggak ada jamaahnya. Ya udah terbit matahari langsung. Secara teori ya Pak ya. Secara teorinya begitu. Terus yang kedua, Baik. ada orang yang saya pernah bilang, dia kalau di kemudian tuh kalau di subuh sholat, pakaiannya kotor. Alasan dia kotor. Dia najis atau apa? Nah, gimana menurut Ustaz dia? Kedudukannya gimana tuh dalam pembahasan ini? Dia kalau sholat tapi dalam keadaan najis. Tapi kalau dia nggak sholat, pakaian bersih, bisa jadi dia meninggalkan sholat. Gak jadi sholat dia. Kalau yang begitu Pak, dalam ilmu fikih yu'allam, diajarkan dengan sebaik mungkin, karena dia bukan gak mau sholat, tetapi di dalam dirinya ada penghalang sholat. Apa itu penghalang? Mohon maaf, bukan malas, bodoh. Dia gak paham. Dia gak. Misalnya ada orang ditanya, ente kenapa gak sholat? Celana saya kotor. Kenapa kotor? Ini banyak tanahnya. Ini kan gak ngerti. Yang begitu jangan dihukum. Diapain? Hah? Diajarin Pak. Adukan semen yang nempel di baju itu bukan najis, karena tanah itu suci. Semen itu misalnya itu bukan najis, itu apa? Kotoran. Ya, itu najis kan, darah itu kencing itu Tapi kalau mohon maaf sekedar kotor, najis pasti kotor, tapi kotor belum tentu. Sepakat tidak? Najis pasti kotor, tapi sesuatu yang kotor belum tentu. Saya bilang ini halaman rumah kotor sekali ya. Maksudnya kotor, banyak daun, banyak plastik, belum tentu najis. Tapi sesuatu yang najis sudah bisa dipastikan dia kotor. Ya, bapak atau ibu-ibu misalnya punya sisa nasi di rumah lalu basi, kotor tidak? Kotor.
Tapi najis? Tidak. Jelas ya? Itu artinya kita harus ajari Pak yang begitu. Kita ini harus sayang sama orang Islam. Ya harus. Makanya ketika kita bilang orang nggak mau sholat, itu kan nggak ujung-ujung dihukum, enggak. Dijelaskan, dikasih waktu dari jam 12 ke jam 6, berapa jam itu Pak? 5 jam. Lumayan panjang kan? Dijelaskan. Ustaz, kalau sekarang kan codingnya nggak ada. Oh iya, ya. Kalaupun hari ini hakimnya yang menjalankan syariat Islam tidak ada, tetapi belum berarti hukumnya hilang, enggak Pak. Tetap aja harus kita sampaikan sebagai apa? Peringatan untuk umat Islam agar mereka jangan main-main dengan masalah apa. Jelas tidak? Allah harus. Apa Pak? Najis. Allah bisa tentunya diganti bajunya. Itulah apa namanya, dalam Islam itu kan ada kondisi-kondisi darurat. Artinya zuhur bisa ditarik ke asar. Kalau memang kondisinya darurat, zuhur ditarik ke asar atau maghrib ditarik ke isya. Dan menurut saya namanya masjid, apalagi kita tinggal di negeri yang memang mayoritasnya muslim, kan begitu ya. Tidak ada lagi alasan istilahnya baju pakaian kotor. Ya, namanya masjid umumnya menyediakan apa? Kain sarung misalnya. Tapi bajunya kotor juga. Ya sudah, yang penting ketutupin apa? Pusar, betul tidak? Kalau orang sholat nggak pakai baju, tapi pusarnya ketutup, sah tidak? Sah. Kan aurat laki-laki itu baina surrah wa rukbah. Baina surrah wa, antara apa tuh? Pusar sampai ke lutut. Makanya karena saya orang tua dari kampung, kalau kita mudik kita sering lihat itu bapak-bapak yang di sawah itu ketika sholat, ya karena mereka habis maju kan, ya sudah tinggal mereka ganti sarung. Kadang cuma pakai anduk ditaruh di sini. Pernah lihat nggak bapak? Kalau saya sering lihat di Sumatera, orang habis macul atau habis nyadap karet ya, kan itu pakaiannya mungkin kena noda cipratan, itu di tas mereka pasti bawa apa? Sarung. Lalu penutup ininya apa? Anduk saja. Sah nggak sholatnya? Sah atau tidak? Dengan syarat pusar dan apa? Pusar dan lututnya ketutup karena memang belakangnya. Pokoknya lingkar pusar Pak, lingkar sampai ke belakang. Artinya kalau kelihatan apa itu namanya, celengan dia, itu aurat, itu aurat. Iya, itu aurat. Kita bilang apa celengan. Allah habis. Ada lagi pertanyaan? Allah Akbar banyak. Ya betul. Apa itu mazhab? Mazhab. Baik. Mazhab itu sebenarnya seperti sekolahan, madrasah. Madrasah. Mazhab itu seperti madrasah. Ibaratnya ini ada madrasah Nurul Hidayah. Di sini tokohnya Muhammad bin Idris misalnya. Di sana ada madrasah yang lain, tokohnya Hanafi. Sana tokohnya Maliki. Muridnya Syafi'i banyak banget. Masjid sana muridnya Hanafi banyak juga. Belah sana muridnya Hambali. Nah karena murid mereka banyak, mereka nyebar. Kebayang tidak? Murid mereka itu nyebar. Ada yang pergi ke Banten, ada yang pergi ke Jawa Tengah. Maka murid-murid yang banyak itu nyebar. Tentunya namanya murid pergi ngajarin ilmu, yang diajarin ilmunya siapa? Ilmu yang mereka dapatkan dari guru mereka. Guru mereka siapa? Ada yang namanya Syafi'i, ada yang namanya Maliki, Hanafi, dan itu sederhananya begitu Pak. Mazhab itu madrasah. Nah, biasa kan mazhab katakan yang tabu, yang tabu tak mendatangkan
masdar atau min mazhab. Itu dari sisi bahasa saja. Dari bahasa dahaba yadhabu karena masdar. Masjid saja ada. Iya, itu dari sisi bahasa. Tapi dari sisi pengertian mazhab paling gampang diumpamakan seperti apa? Sekolah. Dan di sekolah itu ada tokohnya. Dan tokohnya itu pinternya super. Pinternya apa? Sangat pintar. Dan pengikutnya banyak. Apakah mazhab Syafi'i pasti benar? Belum tentu. Apakah mazhab Hanafi pasti benar? Belum tentu. Maka kita nggak boleh fanatik, nggak boleh ta'assub, nggak boleh menganggap hanya mazhab kita yang benar. Jelas ya? Silahkan Bapak ambil pendapat si A, si B, si C, karena menurut Bapak dia ulama yang ilmunya dalam. Tapi bukan berarti kita menyalahkan orang yang nggak sanggup, apalagi kalau masalah fikih dan bukan masalah akidah. Jelas Pak? Allah Akbar. Masih ada? Iya Ustaz. Ini dari dalam permainan orang. Kita tahu kan semua yang namanya sholat itu harus tepat waktu. Betul. Bagaimana itu yang istilahnya mengulur-ulur waktu saking kita wajibnya sholat. Bagaimana itu? Apa istilahnya? Artinya dia ngerjain tapi diulur-ulur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil musallin." Celakalah mereka yang salat. Siapa itu yang celaka padahal dia salat? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu mereka yang menunda-nunda. Ya, artinya menunda-nunda itu tidak segera mengerjakannya. Mereka mengerjakannya sebelum waktunya habis. Sah nggak sholatnya? Sah. Tetapi mereka dianggap sebagai orang yang lalai, orang yang goflah. Apa Pak? Lalai. Goflah sama gapleh bedanya. Goflah gapleh sama ya. Jadi kita misalnya kalau kita mohon maaf, apalagi dalam perjalanan, saking misalnya kita terburu-buru pengen ngejar kita pas waktu nih, bagaimana kita kalau ternyata ketinggalan juga, itu bagaimana itu punya alternatif? Selama kita sudah berusaha untuk mendapatkan awal waktu, ya, tetapi karena ada halangan tertentu kita tidak mendapatkan awal waktu, insya Allah kita tetap mendapatkan apa? Keutamaannya. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Idza ataitumus sholata," kalau kalian mendatangi masjid tempat sholat, fa'alaikum bis-sakinati wal waqar, berjalanlah dengan tenang dan penuh kewibawaan. Artinya jangan lari-lari, jangan buru-buru, jangan tergesa. Iya, kita saking pengen Iya. jalan waktu, Iya. karena ada yang sebagian kan yang grupnya sebelum apa namanya, sebelum sampai malam sore ya. Iya. Kita kadang-kadang ini di jalan itu langkahnya aja kalau istilahnya bisa dipercepat. Maka seribu. Bisa-bisa kita lari bahkan. Nah, itu nggak boleh Pak. Nah juga ya. Dalam Islam nggak boleh. Nggak boleh lari dengan alasan mengejar sholat. Rasul berkata, "Fa'alaikum bis-sakinati wal waqar." Berjalanlah dengan tenang dan menjaga kewibawaan. Fama wajadtum fasolli aw fasollu. Apa yang kalian dapatkan kerjakan. Wa ma fatakum fa'atimu. Dan yang terlewat sempurnakan. Jelas Pak. Jadi Bapak masih di sana, tetapi Bapak udah mendengar nih, udah mau nyampe ayat terakhir, itu nggak boleh lari. Jalan saja tenang, ya, jangan buru-buru. Apa yang kita dapatkan sama imam kata Nabi kerjakan, dan apa yang terlewat sempurnakan. Imam lagi ruku, nggak perlu Bapak lari supaya dapat ruku, jalan aja biasa. Jelas Bapak? Itu sering
mungkin seperti itu. Jangan. Pengennya kalau baik. Itu nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Apa yang Bapak dapatkan bersama imam kerjakan, dan apa yang terlewat sempurnakan. Nggak perlu kita berlari-lari. Yang lalai itu adalah orang ya dalam kondisi dia tahu waktu sholat sudah masuk, tapi dia tunda sampai hampir habis waktu. Itu lalai, dosa. Oh Bapak. Kalau belajar kan termasuk togo juga itu. Togo bisa kita tahu. Togo itu melampaui batas. Togo melampaui batas. Togo baik. Ustaz, kita jadi imam. Kita jadi imam. Imam cuma satu, gak bisa rame-rame. Satu orang baik. Misalkan kita jadi imam. Baik. Kita lupa baca apa? Kita lupa di belakang kita ada orangnya. Bisa kita lupa aja gimana cara. Kita lupa bahwa di belakang kita ada orang. Ada orang. Gimana cara? Jadi dia lupa bahwa dia imam. Ya, kita menyiasati jadi imam kita. Baik. Harusnya yang di belakang ingatin subhanallah. Kalau dia laki-laki, kalau perempuan atau gitu. Kalau perempuan, kalau laki-laki subhanallah. Habis ini kata saya, kemana lo? Imamnya kaget. Iya, saking semangatnya barangkali. Semuanya. Iya, jangan begitu. Makanya yang paling utama, yang paling wajib mengingatkan imam yang persis di sini nih. Iya. Makanya yang persis di belakang imam diusahakan adalah orang-orang yang berilmu, yang persis di belakang imam. Padahal cukupkan dengan yang di tengah saja. Gak usah kita ikut imam. Hah? Baik, silakan. Assalamualaikum Assalamualaikum. Ustaz, ketika ada orang yang sangat baik gitu ya, Baik. dia baik, dia suka memberi, gitu. Dia dengan kebijaksanaan dia, cuman di sisi lain dia tuh mengentengkan sholatnya, sholat itu nggak dipeduli. Tidak peduli itu nggak salah sama sekali atau bolong-bolong. Bolong-bolong, nah pahala yang dia suka memberi itu enggak. Baik. Itu ada dua kondisi. Kondisi pertama yang kalau yang dimaksud dengan tidak peduli, dia meninggalkan sholat bil kulliyah. Bil kulliyah itu secara keseluruhan. Jelas? Artinya enggak maghrib, enggak isya, enggak subuh, enggak zuhur, enggak asar. Total dia tinggalkan, maka amal ibadah yang dia lakukan tidak bermanfaat. Kalau dia ninggalin sholat secara keseluruhan total, ya, karena menurut para ahli tahqiq, para muhaqqiqin, para ahli bahasa kita muhaqqiqin, para peneliti fikih cenderung mengatakan bahwa meninggalkan sholat secara keseluruhan, artinya nggak sholat sama sekali, pendapat yang paling kuat dianggap bukan Islam, bukan total dia nggak sholat sama sekali. Berdasarkan hadis Nabi, al-ahdu alladzi bainana wa bainahu as-shalah. Apa artinya al-ahdu? Perjanjian. Alladzi yang bainana antara kita dan mereka as-shalah, yaitu sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafar. Jelas? Itu yang pertama. Tapi kalau dia meninggalkannya dalam pengertian bolong-bolong, ya, dalam satu hari dua atau satu dia tinggalkan, menurut pendapat yang paling kuat dia masih disebut muslim, tetapi statusnya fasik, ahli maksiat. Jelas? Apakah amal ibadah dia yang lain batal? Wallahu a'lam bishawab, tidak, selama dia tidak melakukan kesyirikan.
kesyirikan. Dia dosanya besar sekali, tetapi perbuatan dia meninggalkan sholat 1 kali atau 2 kali dalam 1 hari tidak sampai merusak amal ibadah yang lain. Beda dengan syirik. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, batallah amal ibadah. Makanya dalam hadis dikatakan apa? Siapa yang datang kepada dukun lalu dia bertanya tidak diterima sholatnya 40. Kenapa bisa begitu? Karena datang ke dukun masuk kategori syirik dan dia berpengaruh kepada amal ibadah. Jelas? Jadi meninggalkan ada 2, meninggalkan total, keluar dari Islam, meninggalkan bolong-bolong, dia masih tapi muslim kategorinya fasik, ahli Allah. Ini Bang Ahmad kayak terakhir. Silahkan. Saya mau nanya tentang garis keturunan Rasulullah. Apa namanya? Kalau kita namanya kan pakai nama bapak kan. Misalnya saya Ahmad bin Samsudin. Iya. Nah, kenapa zaman sekarang kan banyak kayak semisal Habib gitu, Ustaz. Sedangkan mohon maaf pada saat garis keturunan Rasulullah itu Rasulullah nggak punya anak, meninggal anak laki-lakinya. Yang ada anak perempuan. Fatimah. Itu gimana menurut pendapat Ustaz? Mungkin istilahnya ahlu bait Rasulullah, keluarganya Rasulullah. Ya, keluarganya Rasulullah. Dan keluarganya Rasulullah itu ada. Dalam hadis dikatakan, aku tinggalkan untuk kalian 2 hal, ya, Al-Quran dan ahli baitku. Dalam riwayat Al-Quran dan hadis, dalam riwayat Al-Quran dan ahli baitku. Jadi keluarganya Rasul akan selalu ada sampai hari kiamat. Maka disebutkan bahwa menjelang hari kiamat akan keluar seseorang yang bernama Muhammad ibnu Abdullah, atau yang kita kenal dengan istilah Imam Mahdi. Namanya seperti namaku kata Nabi, dan ayahnya namanya seperti nama ayahku. Artinya kalau Nabi mengabarkan kelak di akhir zaman akan ada dari ahlu bait beliau, keluarga beliau, yang akan mengembalikan kejayaan Islam, ya, bahkan nanti ketika Nabi Isa turun, lalu Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam, Nabi Isa menolak sambil berkata, ini adalah fadlullah yu'tihi man yasha. Aku tidak jadi imam, kamu saja jadi imam. Itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya Bang Ahmad, yang namanya Ahlul Bait Rasul itu selalu ada, ya, itu selalu akan senantiasa ada. Tapi kan Ustaz, Rasul tidak punya anak laki-laki, betul. Salah satu hikmahnya kenapa Rasul tidak punya anak laki-laki, ya, agar jangan sampai ada yang mengatakan bahwa kenabian itu diwariskan. Agar jangan sampai ada orang yang mengatakan bahwa kenabian itu diwariskan. Kenapa ayahnya Rasul wafat di masa beliau masih kecil? Agar jangan sampai bahwa orang berkata Muhammad itu diajarkan oleh ayahnya. Ya, sehingga Nabi Muhammad yang mengajarkannya cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas lagi ya. Adapun yang kita dengar hari ini dengan istilah habaib, ya, mereka menisbatkan diri mereka kepada siapa? Keturunan Hasan atau Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhum. Dan kalau kita tanya ada buktinya tidak? Mereka bisa mendatangkan bukti. Ya, fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai ke siapa? Hasan dan Husain. Dan mereka punya apa? Silsilah nasab. Kita ragu.
tapi kita nggak punya bukti. Jelas tidak? Sedangkan mereka mengklaim dan mereka punya bukti. Jelas tidak? Lalu kenapa kok belakangnya Al-Haddad, Al-Attas, As-Saqaf, As-Sekam bahasa kita ya. Dan yang itu namanya keluarga. Karena nanti banyak famili. Ya banyak Pak. Misalnya si A anaknya ada berapa? Ada banyak. Walaupun mereka bertemu di satu istilahnya pongkol yang sama atau apa istilahnya, ada titik yang sama. Kalau tahu udah Udah jelas ya. Tapi ingat, dalam agama kita kemuliaan itu bukan diukur dari nasab, tapi dengan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau ada orang yang mengaku keturunan Rasul ditambah takwanya bagus, maka makin tinggi kedudukannya. Ya, tapi kalau ada yang mengaku keturunan Rasul tapi dia ahlul maksiat, maka nasabnya tidak akan menolong dia kelak di hadapan Allah Subhanahu. Jelas ya. Kalau ada keturunan Rasul takwanya bagus, kedudukannya makin apa? Makin tinggi. Tapi kalau ada yang mengaku keturunan Rasul tapi dia ahlul maksiat, nasabnya tidak akan menolong dia kelak di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa. Saya rasa cukup panjang pertemuan kita. Bapak penutupan. Silakan Pak. Terakhir ya. Assalamualaikum. Kalau setelah Fatihah diakhiri dengan amin. Jawab. Amin. Ketika imam membaca kunut, tetap diaminkan atau dizaharkan atau gimana? Diaminkan. Diucapkan. Diucapkan. Amin. Amin. Pelan saja. Bukan di dalam hati aja, bukan? Tidak. 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 Diucapkan. Diucapkan. Itu. Baik, barakallahu. Baik, itu saya rasa yang kita bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.